Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, sahabat Infus. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana perawatan jenazah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Adiatma. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan berjumpa dan berdiskusi kembali kepada Bapak Abdus Somad, Sarjana Agama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Bertemu lagi sahabat untuk pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan membahas bagaimana pelayanan terkait penanganan pelaksanaan jenazah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tukurjo ini, Adiatma ini Pak. Jadi jenengan bisa menjelaskan kepada sahabat Infus semuanya, mulai dari awal masuk ke kamar mayat ini pelaksanaannya seperti apa, terus cara memandikan, mengkafani, kemudian lalu menyolati itu seperti apa, nanti akan dibahas oleh Bapak Abdus Somad. Ya, terima kasih Mas Saiful yang telah berkunjung di instalasi kedokteran forensik Dr. Adiatma. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah. Tentunya dengan kita melaksanakan pelayanan perawatan jenazah yang ada di rumah sakit ini, mulai disucikan, dikafani, disolatkan, itu kalau pasien jenazah yang beragama Islam. Dan ada juga yang non-Islam, kita pun juga melayani tentang perawatan jenazahnya, mulai mensucikannya, memakaikan baju. Kalau yang Nasrani biasanya pakai pakaian baju, mulai dari pakaian baju hem sampai pakai jas, itu kami juga melayani. Jadi semuanya manakala keluarga menghendaki untuk dirawat, mulai pelayanan perawatan jenazah, mulai dari mandi sampai masuk ke, kalau yang non muslim masukkan ke peti dan sebagainya. Itu diantaranya sekitar perawatan jenazah. Tentunya sebelumnya kita juga harus tahu tentang identitas jenazah pasien. Oh, okay. Kadang ada jenazah itu yang tidak menular, ada juga yang menular. Tentunya kami dapatkan dari mana? Infonya dari ruangan, dari mana pasien itu menginformasikan kepada kami. Maka ketika kami mendapatkan telepon bahwa di ruangan ini ada yang meninggal, tentunya dalam percakapan itu yang saya tanyakan, jenazah ini diagnosanya apa? Kalau diagnosanya infeksius, maka akan kami tandai dalam surat kematian itu DI. Tapi kalau jenazah kodenya berarti Pak? Ada kodenya. Kalau jenazah tidak infeksius, maka dengan kode DN. Itu adalah untuk membedakan mana pasien-pasien yang infeksius dan non-infeksius. Seyogianya dari keluarga itu sudah mengetahui. Jadi untuk penanganannya perawatan jenazah itu kalau di rumah sakit kan semuanya menggunakan APD lengkap. Jadi dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan pasien, ketika ditangani di rumah oleh masyarakat, sementara masyarakat jarang sekali ketika merawat jenazah dengan menggunakan APD. Bahkan kadang-kadang juga ada yang masih dipangku, tradisi dipangku. Nah, untuk merubah pola semacam itu ternyata tidak mudah. Kebetulan kami pun juga menangani di rumah. Ada beberapa keluarga yang mungkin karena mempunyai putra yang banyak, ingin merawat orang tuanya yang meninggal, masih menggunakan tradisi dipangku.
Padahal itu sangat riskan sekali manakala jenayah itu punya riwayat penyakit yang menular. Di antaranya penyakit-penyakit yang menular adalah 1. HIV, 2. hepatitis. Itu di antaranya penyakit-penyakit yang menular. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Tentunya kami hanya dapatkan informasi dari ruangan. Jadi yang menentukan itu infeksius dan tidak adalah dokter yang merawat. Dengan kode yang dokter dari ruangan menyampaikan kepada kami petugas yang ada di kamar mayat ini, ketika sudah menggunakan kode DI, maka seyogianya keluarga pun juga diinformasikan oleh ruangan di mana pasien itu dirawat. Jadi ketika kami sudah memberikan pelayanan itu sudah tidak ada penolakan, tapi masih ada di sekian banyak masyarakat yang masih pengen dirawat di rumah walaupun sudah ada penjelasan dari kami. Makanya kami juga punya bukti bahwa kami sudah menginformasikan kepada keluarga. Maka andai kata di kemudian hari ada salah satu keluarga kok mengidap penyakit yang sama seperti almarhum, itu bukan salah kami, karena tugas kami sudah menyampaikan, bahkan ada bukti surat penolakannya. Itu diantaranya ketika kami memberikan penjelasan kepada keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya setiap orang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya tatkala orang tua kita meninggal. Bukan hanya kepada orang tuanya, kewajiban merawat jenayah itu adalah kewajiban orang yang masih hidup, terutama keluarga terdekat. Kami sebagai petugas hanya melaksanakan amanah dari keluarga ketika keluarga tidak sanggup untuk merawatnya. Bahkan kalau di sini keluarga pun juga ikut menyaksikan prosesi perawatan jenayah yang ada di sini. Ini adalah ruangan. Di sini adalah ruangan untuk pelaksanaan perawatan jenayah yang ada di Rumah Sakit Tugu Rejo. Ini ada 2 tempat, yaitu yang di sini adalah tempat untuk mengkafani. Mengkafani Pak. Mengkafani jenayah ketika jenayah selesai dimandikan. Nah, jenayah yang untuk dimandikan ini adalah di tempat yang sini. Di sini tempatnya ada cekungan lebih dalam karena untuk membuang air yang kita siramkan langsung terbuang lewat lubang itu langsung terbuang lewat ipal. Untuk kesuciannya air ini air yang mengalir. Kami menggunakan air yang suci bersih. Nah, dan disinilah ada tempat untuk menaruh kepala. Memang posisi kepala agak tinggi. Jadi ketika nanti jenayah mau dibersihkan, mulai yang pertama kita niatkan. Kalau bagaimana Pak? Dijelaskan kalau sekali. Kita mau niat mensucikan jenayah, nawaitu huslal liraf'il akbari hadzal mayyit fardhul lillahi ta'ala. Menyiram mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu secara berurutan. Beda kalau jenayah itu infeksius. Perbedaannya apa Pak? Kalau infeksius tentunya sebelum kami mandikan, terlebih dahulu kami siram dengan cairan. Mana klorin. cairannya Pak? Bisa dilihatkan cairan. Ini cairan klorin ini. Ini kami siram dulu, kira-kira menunggu 5-10 menit. Jadi setelah ini kami campur dengan air biasa, kami siramkan, menunggu 5-10 menit. Tujuannya apa itu Pak? Untuk membunuh kuman-kuman dulu. Oh, Jadi setelah disiram
baru kita melakukan mensucikan jenazah dengan niat. Ya, niat. Kadang-kadang ada jenazah yang kondisi masih belum bisa terpejam. Di ruangan mungkin sampai sini masih keadaan jenazah itu masih belum bisa terpejam. Itu alhamdulillah kami punya cara, yaitu dengan berdoa. Ghufranakallahal azim astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dengan saya usap wajahnya 3 kali, alhamdulillah bisa terpejam. Itu adalah cara. Kadang-kadang ada jenazah kok Pak ini masih belum bisa terpejam, bagaimana? Tunggu nanti pada saat kami akan melakukan tindakan, kami tutup dulu dengan doa Ghufranakallahal azim astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nah, itu dengan cara begitu kami bisa memejamkan jenazah. Oke. Itu dengan cara kita memintakan maaf kepada Allah. Setelah ini Pak, setelah dimandikan, sucikan, Ini nanti proses untuk mensucikan. Setelah Ya, selesai. mensucikan ini kan mulai dari yang depan dulu. Kepala, samponi, sabun. Ini juga ada sabun, sampo sudah ada tersedia di sini. Dan ketika sudah posisi ada di depan di wajah ini sudah selesai, maka jenazah harus dimiringkan untuk membersihkan jenazah di posisi yang belakang dengan cara menjadikan jenazah itu miring ke sana. Makanya minimal 2 orang. Biasanya keluarga ikut menyaksikan. Jadi sahabat infus, Jadi, keluarga juga bisa menyaksikan dan bisa melakukan. Semuanya keluarga tahu prosesi perawatan jenazah yang ada di rumah sakit. Jadi ada pada saat perawatan jenazah COVID tahun lalu itu kami mengantar juga pasien yang meninggal. Di sana saya ketemu salah seorang, ya saya katakan provokasi. Dia ingin membuka peti yang sudah kami kirim ke sana. Sebelum mereka berkumpul lebih banyak lagi, kami dekati, Bapak mohon ketika Bapak ingin membuka peti ini, silahkan tanya kepada putranya. Karena putranya ikut mulai proses mensucikan jenazah sampai jenazah itu masuk ke peti, itu putranya tahu. Jadi kondisinya bagaimana jenazah itu keluarga sudah ada yang tahu. Jadi ketika saya dekati, jangan sampai kerumunan itu terpancing oleh provokasi oleh seorang yang mungkin dianggap tokoh di sana, akhirnya mereka bisa menerima. Jadi saya melakukan tindakan ini bukan serta-merta tidak ada saksi, Bapak. Ada saksi, keluarga ikut di dalam. Mulai kami mensucikan, mengkafani, menyolatkan, keluarga pun juga terlibat. Monggo setelah Nah, dimandikan. ini sudah selesai, posisi bersih, hidung kami kasih kapas, hidung, telinga. Itu kalau yang infeksius, ya, kalau yang infeksius mulutnya kami plester. Tujuannya untuk apa nih, Pak? Ya, itu karena cairan yang ada yang keluar dari dalam kan akan bisa berdampak penularan. Itu makanya kami plester. Dan kami juga menggunakan plastik kalau memang itu jenazah dinyatakan oleh dokter infeksius menular. Kami dalam memberikan plastik itu posisi di dalam. Jadi yang di luar kelihatannya memang kain kafan. Berarti sebelum dikafani dikasih plastik, Pak. Ya, jadi posisi di luar tetap kain kafan, tapi cuman saya berpesan kepada keluarga. Ketika keluarga ditanya di masyarakat, tolong jangan menjawab. Biar yang bertanya datang ke rumah sakit. Nanti saya akan menjelaskan kenapa saya memberikan perlakuan jenazah kami bungkus dengan plastik.
Maka ketika ada keluarga yang ingin di sini datang, ya kami akan menjelaskan kami melaksanakan SPO yang ada di sini. Jadi itu dalam rangka untuk menjaga jangan sampai secara itu aib dibuka di masyarakat. Itu dalam rangka kami memberikan pembelajaran kepada keluarga begitu. Jadi tidak serta-merta keluarga yang kenapa dibungkus plastik dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau di masyarakat banyak yang bertanya, tentunya nanti akan juga biar tidak salah paham. Ya, makanya kami suruh datang ke sini. Nanti saya akan menjelaskan. Itu setelah selesai disucikan Mas Ronald ya. Jadi setelah disucikan bersih, kami menggunakan pempes. Nah, pempes ini di sini kami sudah sediakan pempes. Itu dalam rangka apa? Jenayah itu walaupun sudah bersih, kami bersihkan di sini. Pernah terjadi kami sudah melakukan tindakan hampir 1 jam, tapi sudah di sana sudah bersih. Begitu kami angkat, saya pindah di tempat kain kafan, ternyata masih ada yang keluar. Nah, untuk menjaga kehormatan jenayah, maka kami gunakan pempes ketika di sini. Di sini dikasih pempes. Nah, kami pempes, begitu saya angkat di situ sudah tidak lagi. Dan kain kafan akan tampak bersih. Karena masyarakat itu kadang sering memberikan penilaian yang negatif, apalagi terhadap masyarakat ya. Jenayah kalau sudah kain kafannya ada percikan kotoran, mungkin darah dan sebagainya, itu kan memberikan penilaian negatif. Nah, dalam rangka menjaga kehormatan jenayah, maka kami lakukan menggunakan pempes. Dan itu alhamdulillah sudah kami konsultasikan kepada yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Suyuti almarhum. Yang kedua kami konsultasikan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Solihin. Dengan alasan yang kami sampaikan itu alhamdulillah mereka bisa menerima dan hukumnya diperbolehkan. Itu setelah di sini disucikan. Lah, tempat yang kedua di sini adalah tempat untuk mengkafani jenayah. Dikafan di sini laki-laki maupun perempuan kami jadikan sini. Dan setelah selesai dikafani, ketika peserta yang ikut sholat jenayah di sini kok cuman sedikit, beberapa orang kami lakukan di sini. Berarti nanti kalau tidak sholat jenazahnya sekaligus di sini Pak ya, setelah dikafani. Tapi kok ketika peserta perawatan sholat jenayah kok banyak, maka jenayah kami keluarkan di depan. Depan dengan peserta yang banyak. Akan tetapi sebelum kami sholatkan ada sedikit pesan-pesan untuk keluarga. Di antaranya hal-hal yang berkaitan jenayah. Satu, manakala punya salah khilaf harus dimaafkan. Yang kedua, manakala punya hutang piutang semasa hidupnya harus segera dibayar. Itu ketika itu sudah kami sampaikan. Yang ketiga, ada wasiat. Mungkin sebelum meninggal, yang si meninggal punya wasiat. Wasiat itu kalau tidak bertentangan dengan norma agama, norma masyarakat, maka hukumnya wajib. Nah, itu yang harus kami sampaikan. Dan masalah warisan, kadang-kadang ini riskan sekali di masyarakat. Keluarga jadi pecah gara-gara warisan. Maka tugas kami hanya mengingatkan, jangan sampai masalah warisan pembagiannya ada yang salah satu dizolimi. Nah, berarti ada bimbingan keluarga setelah dimandikan, dikafani, disolati, kemudian ada bimbingan rohani atau pesan dari petugas jenazah yang ada di rumah sakit Adiatma. Gitu, jadi diantaranya untuk mengingatkan bahwa jenayah ini ketika meninggalkan harta, wasiat-wasiat itu harus dilaksanakan. Dan saya juga mengambil rujukan dari Mbah Sa'roni. Ketika jenayah mempunyai harta warisan yang melimpah,
sementara jenayah belum melaksanakan ibadah haji, maka hartanya itu tidak boleh diwaris semua. Harus sebagian itu untuk menghajikan badal almarhum. Itu kami mengambil rujukan dari Mbah Sakroni Kudus. Jadi itu sering kami sampaikan. Jadi ketika jenayah sudah seharusnya mampu untuk melakukan ibadah haji, tetapi dia tidak berangkat haji, punya tinggal warisan yang banyak, dan itu tidak bisa diwaris semuanya. Itu diantara bimbingan yang kami sampaikan kepada keluarga. Nuwun sewu Pak, itu kan dari apa? Dari agama Islam ya. Ketika dari non Muslim, apa juga di sini tempatnya? Lalu untuk pemakaian jas, pemakaian hem, apakah tetap di sini Pak? Iya. Untuk non Muslim setelah disucikan di sini, untuk pemakaian jas juga di sini. Jadi di sini adalah tempat setelah suci. Jadi setelah disucikan di tempat umum mensucikan, dan di sini ketika untuk mau memakai pakaian yang non Muslim, ya tempatnya di sini. Kalau petugas jumlahnya yang pemeriksaan jenazah di sini ada berapa Pak? Untuk saat ini petugas ada 14 petugas. 14, itu perempuan ada 4, yang laki-laki 10. Jadi nanti dibedakan Pak Ki. Untuk ini untuk yang jenazah Muslim, berarti nanti yang memandikan, mengkafani dan selanjutnya nanti juga yang Muslim. Tapi kalau yang non Muslim tetap nanti ada petugas yang non Muslim, gitu Pak? Enggak, artinya di sini yang jaga semuanya siap. Oh, ya. Di sini semua bisa melakukan perawatan jenayah. Termasuk nanti yang non Muslim juga ikut andil yang Muslim. Ya. Oh. Karena di sini belum bisa. Jadi karena di sini ada juga petugas kami yang non Muslim satu. Ya itu kadang masuk sip, ketika meninggal pas pada sipnya ya semuanya ikut. Setelah dikafani Pak, terus jenazah dibawa kemana nih? Ini setelah dikafani, disolatkan, jenazah diantar ke keluarga, masukkan ambulan, yang mengantar itu supir ambulan. Kami ada belangko penyerahan jenayah, bahwa jenayah itu sudah kami serahkan kepada keluarga, dengan saya meminta identitas penerima. Kebetulan ada jenayah keluarganya itu punya beristri 2, yang pada saat sakit yang menunggu adalah istri muda. Begitu meninggal diambil oleh istri yang tua. Akhirnya istri mudanya merasa, lu aku yang nunggu setiap harinya kok malah dibawa pulang oleh istri tuanya. Dengan pengalaman itulah akhirnya kami menggunakan belangko untuk penyerahan jenayah. Ada belangko, jadi jenayah siapa yang menerima itu ada jelas. Dengan saya menyerahkan belangko itu juga surat kematian itu kami serahkan. Jadi kadang-kadang surat kematian ada yang minta lagi, itu buktinya ada. Bukti ketika kami memberikan, kami di sini adalah punya file untuk difotokopi. Kadang-kadang keluarga sudah dibawa pulang, bagaimana Pak? Ya silakan foto, kirimkan kepada kami. Kami ada file untuk fotokopi surat kematian. Oke, begitu saat info semuanya ya. Jadi gini, untuk penjelasannya, kesimpulannya nanti bisa disambung lagi untuk Pak Somad. Yang pertama, ketika pasien datang itu nanti ada pemisahan antara apakah ini pasien infeksius apa tidak dengan kode tadi DI Pak G. Berarti itu pasien yang infeksius. Kalau tidak infeksius berarti kodenya DN itu. Yang kedua adalah untuk penanganannya juga nanti berbeda. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Somad, ini juga tempat memandikan, dan ini setelah dimandikan dikafani lalu ada disolati kalau memang ke pasien muslim. Nah,
Untuk selanjutnya setelah disolati nanti ada bimbingan rohani Pak Nggih, untuk dari ya. sedikit bimbingan rohani untuk keluarga pasien, untuk saya infus semuanya. Untuk itu mungkin ada sepatah kata atau apa untuk nanti buat pasien, keluarga pasien Pak, jika memang dibutuhkan untuk pemursaraan jenazah di rumah sakit Adiat Pak. Monggo. Terima kasih Mas Saiful. Jadi untuk pasien atau keluarga yang meninggal pengen menghendaki untuk disucikan di sini, tentunya dengan cara mengizinkan, artinya dari keluarga mengizinkan untuk dirawat di sini. Karena masih ada sih beberapa orang dulu itu pernah kami menawarkan tentang perawatan jenazah di rumah sakit. Ternyata di luar dugaan kami. Mereka justru marah. Jangan disucikan di rumah sakit, nanti tidak bersih. Padahal itu belum pernah menyaksikan. Tidak hanya begitu, ternyata masih tambah lagi, ojo ditusi rumah sakit, udah diambil organ tubuhnya. Itu masih ada pola-pola stigma yang seperti itu lah. Makanya kalau di sini ketika kami selesai melakukan tindakan perawatan jenazah, keluarga ada yang menyaksikan, maka kami titip kepada keluarga, tolong Bapak Ibu yang tadi ikut langsung melakukan tindakan perawatan jenazah, ikut menyaksikan, sampaikan kepada masyarakat apa yang panjenengan persani, kira-kira bersih tidak tindakan di sini, dan ada yang diambil atau tidak. Sesuai dengan syariat agama Pak. Tentunya ketika kami tanyakan tidak ada, saya jawab ada yang diambil. Apa? Kotorannya. Kotorannya dikeluarkan sampai bersih. Ya, bukan organ tubuhnya, melainkan kotoran yang ada di dalam itu dikeluarkan dengan cara dipijit-pijit perutnya pelan-pelan. Itu sahabat infus semuanya. Jadi jangan khawatir untuk keluarga-keluarga pasien yang mohon maaf ketika jenazahnya meninggal di sini, tetap adanya penyaksian dari keluarga, tidak ada tuntutan dan semuanya adalah amanah sesuai dengan agama masing-masing Pak. Itu dan tidak hanya pasien di rumah sakit. Nah, tidak ada di rumah sakit berarti Pak. Mungkin ada keluarga yang meninggal di rumah, tapi di sana tidak ada tempatnya, bisa langsung dilayani Pak. Dilayani. Tetap ada itu dengan cara kita mendaftarkan dulu di IGD. Untuk bisa satu mendapatkan surat kematian. Nanti kalau surat kematian pendaftaran jenazah itu dari luar rumah sakit, maka yang tanda tangan dokter forensiknya. Begitu sahabat infus semuanya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk sahabat infus semuanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Abdul Somad. Semoga sehat walafiat. Amin Allahumma. Senantiasa. Tetap berjumpa lagi untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.